tunggal putra dari Indonesia. Antoni Sinisuka Ginting yang lolos ke semifinal. Pak Erik, doa kita tercapai. Amin. Terkabul. Luar biasa Ginting saya rasa hari ini. Apa Pak Erik kuncinya kira-kira Pak Erik? Ya saya rasa tadi ada 3. Saya ngelihat 1 dia bermain sabar. Yang kedua yang saya salut ketika dia melakukan kesalahan tetapi dia tidak tergoda, bukan tergoda tapi malah memperbaiki kesalahan itu justru di titik-titik 2-3 poin terakhir yang penting di tempat dia melakukan ini mental yang luar biasa. Yang ketiga saya rasa kembali ya ini tentu doa dari masyarakat Indonesia ya itu paling penting itu Pak. Itu dia dan itu yang memang bisa kita lihat dan luar biasa bangga ya karena tadi kritis sekali Pak Erik Mas Gus dan ada momen tadi dia menyusul setelah itu dapat tambahan 2-3 angka baru menurut saya yang paling sulit adalah momen ketika dia mencoba berkali-kali menyamakan kedudukan gagal. Ya, tapi ketika akhirnya sampai di 14-14 disitulah titik baliknya. Ya dan ini tentu saja akan membawa Antoni Sinisuka Ginting menuju ke babak semifinal dan lawannya ini yang Guatemala Pak. Oh, Artinya kalau secara teknis bisa mengimbangi ya Mas Gus ya? Iya, memang kalau dari drawing sih sangat mungkin Ginting ini bisa bertemu dengan Cenglong ya. Oh iya masih ada Cenglong ya? Cenglong ya, dan ini menurut saya akan menarik ya. Karena kualitas permainannya sangat seimbang. Ya. Guatemala menghadapi yang tadi ya, Axelsen. yang Axelsen yang dari Denmark juga. Cenglong ini juga ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap. Pemain senior ini. Pemain senior Pak. Udah sering masuk semifinal Olimpiade kalau tidak salah. Ya. Salah satu lawan yang rekor pertemuan dengan Ginting ini nggak terlalu bagus gitu. Tapi apapun itu, betul. doa itu, dukungan itu dan tidak peduli peringkat atau rekor pertemuan Olimpiade kali ini Pak. Iya, betul. Kejutannya banyak. Peringkat 1 udah banyak yang tumbuh. Pada tumbang termasuk Momota ya. Betul. Kalau di tunggal putra yang menumpangkan dia malah tadi kalah. Bisa dikalkulasi ya. Saya syukurnya beda lah di Olimpiade. Dan saya rasa sudah lama kita tidak punya. Seperti juga tadi ganda putri masuk semifinal Olimpiade. Ya. Dan mudah-mudahan lah dengan doa kita semua ini Indonesia bisa membuat terus makan medali. Ya. Dan ini juga menarik mumpung ada Pak Erick juga di sini. Ini kita juga apresiasi ya Pak dari weightlifting, angkat besi juga terus berprestasi. Kemarin Panahan juga sempat ngalahin Amerika. Kemudian memang harus kalah sama Turki dan juga atlet-atlet lain yang ada di Olimpiade kali ini Pak. Ya, saya rasa memang ini penting bagaimana tadi kalau saya seperti di awal kita mulai mempersiapkan Olimpiade di Paris yang 3 tahun lagi. Betul. Dan ini saya rasa juga mestinya menguntungkan banyak atlet ya karena persiapannya tidak panjang. Betul. Dan 3 tahun ini tidak terasa dan saya rasa di Panahan banyak juga yang masih bisa kompetisi. Di angkat besi luar biasa. Betul. Ini ada peraih medali di umur 19-20. Ini benar-benar kita harus siapkan. Dan juga di bulu tangkis. Tapi tidak hanya di sini ya, tentu kita harapkan cabang-cabang olahraga lainnya juga mesti mulai menggambarkan untuk mendapatkan medali di Olimpiade. Ya. Dan itu memang 3 tahun persiapan nggak terasa ya Mas. Ini kan jadi jatuhnya 5 tahun ya Pak. Betul. Karena dari Rio waktu itu 2016. Nanti Paris 3 tahun lagi. Iya, ditambah kita masih pandemi sehingga mungkin ada beberapa event yang harus tertunda ya. Jadi emang betul-betul harus terencana dengan baik, disiapkan dengan baik ya. Dan nanti Pak ada Ahsan juga mencoba merebut Ahsan dan Hendra. Ya, Coba meraih medali perunggu. Iya. Zori juga hari ini Mas Masih bertarung. akan bertanding di atletik. Ya. Jadi ini adalah momen-momen di mana juga hari ini masih banyak atlet-atlet kita dan beberapa atlet kita yang akan untuk the ladies Pak. Ada pesan nggak Pak Erik? Ini pasangan luar biasa. Ya, saya rasa kembali ya tentu ini kan Olimpiade pressure-nya beda. Ya, saya harapkan tadi persiapan mental menjadi kunci. Ya, kita lihat tadi ya Antoni Ginting bagaimana ketika melakukan kesalahan di titik itu, tapi dia lawan terus akhirnya poin-poin itu yang justru menentukan dia. Kita akan dengarkan Pak dan juga Mas Gus pemirsa wawancara dengan Antoni Sinisuka Ginting. Ya. Ya, pastinya pertama-tama saya mengucap syukur puji Tuhan bisa bermain dengan baik dan bisa melanjutkan ke babak semifinal tanpa ada cedera. Jadi
memang lawan hari ini cukup ketat juga ya dari awal sampai akhir juga cukup ketat juga jaraknya. Yang pasti waktu di set-set terakhir saya coba buat lebih menyerang Agis, jadi dari itu mungkin lebih banyak dapat poin juga karena kan di situ poin-poin kritis kan. Jadi mungkin dari lawan sendiri juga agak tegang juga karena di game penentu di set ketiga itu sangat-sangat menentukan. Jadi mungkin itu kunci saya bisa menang. Ya pastinya habis dari sini bakalan evaluasi juga ya sama pelatih dan recovery lebih lagi karena besok juga lawannya bakalan cukup lebih ketat lagi, lebih bagus lagi. Jadi tetap jaga fokus sama enjoy ya di setiap momen yang ada. Ada Pak Erick Thohir. Oh ya. Silakan Pak Erick Thohir ucapan selamatnya Pak kepada Ginting, sebagai IOC member saya terima kasih karena bendera Indonesia terus berkibar dan saya harapkan ini Ginting memberi perjuangan yang luar biasa buat bangsa Indonesia ya. Tetap semangat Ginting, recovery menjadi yang sangat penting. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya yang sudah dukung. mantap Ginting, Bang Valen ini sukses terus. Ya, barusan wawancara dengan Antoni Sinisuka Ginting.